Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat Tanjung Ilmu dan para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai wujud kecintaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan kami untuk para sahabat semoga diberi kelancaran untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan, diberi kemudahan mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, dan semoga kita semua menjadi orang yang kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang berkah, rezeki yang berkah, dan dikelilingi keberkahan? Pasti semua ingin mendapatkan hal tersebut. Tentu para sahabat, selain kita ikhtiar bekerja, juga ikhtiar untuk beramal soleh dengan mengamalkan amalan-amalan yang sudah menjadi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Tentu amalan ini yang mendatangkan banyak keberkahan bagi yang mengerjakannya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda bahwa sunnah mampu melengkapi kekurangan kita dalam amalan wajib. Dalam hadisnya, sesungguhnya amalan yang seorang hamba pertama kali akan dihisap dengan pada hari kiamat adalah sholat. Jika bagus berarti ia beruntung dan selamat. Jika buruk sholatnya berarti ia rugi dan celaka. Jika terjadi kekurangan dalam amalan fardunya, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah, dilengkapilah dengan amalan sunnah itu ibadah-ibadah fardunya. Begitulah seterusnya amalan-amalannya. Sehingga bisa disimpulkan pada sahabat Tanjung Ilmu bahwasanya amalan wajib kita, terutama sholat kita, perlu didukung dengan amalan sunnah. Amalan sunnah langsung dari Nabi Muhammad. Amalan ini bukan hanya untuk akhirat ketika kita dihisab nanti, tapi amalan sunnah ini juga lumeber atau merambat di dunia jika kita benar-benar ikhlas menjalaninya. Para sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, ternyata ada amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya bisa memberikan pertolongan di akhirat, juga mendapatkan pertolongan di dunia yang lebih banyak, serta mendapatkan kehidupan yang berkah. Amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad ini termaktub dalam buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam karya Khalid Al-Husainan. Adapun amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kehidupan kita berkah, rezeki kita berkah, dan kita dikelilingi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu yang memang sudah ada atau yang ditentukan dalam hadis. Sahabat Tanjung Ilmu, amalan sunnah Rasulullah ini dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Sholat ini dikerjakan ada
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Amalan rawatib ini juga diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan sunnah langsung dari Nabi Muhammad yang kedua adalah sholat duha. Apakah sahabat Tanjung Ilmu pernah sekali saja melaksanakan sholat duha? Jika belum, bisa dimulai dengan penuh keikhlasan mulai hari ini, atau mulai ketika kita benar-benar ikhlas. Sholat duha ini dilakukan setelah matahari mulai terbit 1/4 jam, atau sekitar di waktu Indonesia itu sekitar jam 10 pagi kalau lebih utamanya. Boleh sekitar jam 7 sampai jam 11. Kalau lebih utamanya jam 10 pagi. Hal ini sudah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya seseorang mengeluarkan sedekah untuk setiap sendi tulangnya pada pagi hari. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Tapi untuk menggantikan hal itu, cukup baginya melakukan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha ini sudah ditekankan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, amalan yang ketiga sunnah Nabi Muhammad agar kita diberikan keberkahan adalah sholat malam. Juga hadisnya sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Amalan sunnah ini para sahabat bisa dilakukan secara ganjil, dan Nabi Muhammad menyarankan 11 atau 13 rakaat paling utama. Lalu paling sedikit berapa? 3 rakaat. 2 rakaat sholat hajat, 1 rakaat sholat witir. Itu paling kecil. Tapi Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari sudah menekankan bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat malam itu 11 rakaat. Itulah sholat beliau, dan beliau melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Ada Nabi ketika masih hidup 11 rakaat pernah, 13 rakaat. Pokoknya Kanjeng Nabi itu ketika sholat malam 11 atau 13 rakaat, dan kita sebagai umatnya semoga bisa melaksanakan sholat malam 11 atau 13 rakaat. Tapi paling kecil adalah 3 rakaat. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubat boleh, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud 2 rakaat boleh, diakhiri sholat witir. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, amalan yang keempat sunnah langsung dari Nabi adalah menggosok gigi dengan siwak. Siwak di sini sudah menjadi amalan sunnah Rasul yang dilakukan setiap hari. Hal ini sesuai dengan hadis dari Hufaidah. Ia berkata, Nabi SAW jika beliau bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak. Ada juga hadis riwayat Muslim, jika Nabi Muhammad SAW bangun melaksanakan sholat tahajud, beliau menggosok giginya dengan siwak. Sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, memang siwak itu jarang
ditemukan jika memang sulit di sekitar kita. Tapi alternatif utamanya bisa menggosok gigi. Ketika kita bangun sholat malam, gosoklah gigi dengan pasta gigi dan sikat gigi. Rajin-rajin menggosok gigi. Amalan yang terakhir sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW adalah berdoa setelah wudhu. Hal ini juga sudah ditekankan dalam hadis dari Umar radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan untuk untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Itulah 5 amalan sunnah Nabi yang bisa kita terapkan pelan-pelan jika memang baru mulai menemukan video ini. Para sahabat Tanjung Ilmu rahimakumullah, semoga dari 5 amalan-amalan langsung dari Nabi Muhammad SAW ini bisa memberikan hikmah, pelajaran, dan manfaat untuk kita semua, dan bisa mengambil salah satu bahkan semuanya untuk diamalkan. Dan bagi para sahabat yang mengamalkannya, semoga selalu diberikan kehidupan yang berkah, rizki yang berkah, dan dikelilingi keberkahan setiap waktu bahkan setiap detik. Amin ya rabbal alamin. Itulah sahabat amalan yang diberikan Rasulullah kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf atas penyampaian kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.